Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wasilani SPD, guru SMA Negeri 1 Kokas. Eh, saya calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Di sini saya akan menceritakan sedikit terkait dengan perjalanan dari awal saya mengikuti pelatihan guru penggerak. Awalnya saya ada penerimaan CGP itu, saya berpikir mau ikut atau tidak. Pertama itu saya tertarik untuk ikut CGP itu waktu seleksi awal itu karena saya rindu akan aktivitas aktivitas yang maksudnya melibatkan siswa, kita sama-sama buat kegiatan pameran atau apa. Saya rindu akan suasana seperti itu, seperti dulu pernah saya lakukan juga waktu itu. Tapi karena sudah habis itu vakum, pas ada seleksi guru penggerak, saya tertarik, saya bilang kayaknya perlu ada yang mendorong, memotivasi. Kayaknya guru penggerak ini bisa mendorong saya, istilahnya harus ada yang mendorong. Akhirnya saya tertarik. Cuman waktu itu saya lagi hamil, jadi saya khawatirnya saya tidak bisa ikut simulasi atau apa. Terus alhamdulillah saya berkonsultasi maaf Pak dengan Bapak Tuning. Oh, beliau bilang sarankan, wah ikut aja, kan belum tahu nih kapan juga seleksinya. Sudah akhirnya saya Bismillah, saya ikut coba. Ternyata saya coba karena kan waktu saya lihat jadwalnya itu kan November. November itu eh, sudah memang diprediksinya dokter itu saat bersamaan dengan hari melahirkan gitu, waktu melahirkan. Jadi saya takutnya tidak ikut simulasi, tapi konsultasi sama patung ini bilang, coba saja Bu, apa ini sudah, ya berani maju, maju gini, terus ternyata di situ ada soal, soal yang harus diisi esai gitu, ada waktu persyaratannya. Itu memang waktu saya isi istilahnya karena banyak banyak kategorinya harus memenuhi berapa karakter gitu. Sudah saya tidak langsung mengisinya, tidak langsung mengisi satu kali itu langsung jadi semua. Saya cicil istilahnya, saya cari pertanyaannya, saya pikir saya renungkan. Jadi dengan berjalannya waktu saya sambil di celah-celah saya kerjakan pelan-pelan gitu sambil memang berpikir apa yang dulu pernah saya lakukan gitu-gitu. Jadi itu sudah saya ceritakan di esai. Terus begini dengar pengumuman lolos administrasi, seleksinya. Senang sih sebenarnya. Terus begini ada seleksi berikutnya simulasi dengan wawancara, simulasi mengajar, terus dengan wawancara. Di situ eh, waktu itu alhamdulillah pas waktu mau simulasi itu saya sudah melahirkan. Jadi akhirnya saya simulasinya karena kan tidak butuh siswa atau apa, saya lakukan di rumah. Memang waktu ditanyai bagaimana kendalanya karena memang kesulitannya waktu simulasi itu tidak ada siswa gitu. Jadi pura-puranya ada siswa jadi agak ini. Jadi waktu ditanya sama penguji saya bilang insya Allah kalau ada siswa mungkin bisa lebih ini lagi. Jadi sudah terus berikutnya tahap kedua itu masuk wawancara. Wawancara di situ ya cerita sedikit dengan pengujinya apa ini sudah disampaikan apa adanya gitu. Ya alhamdulillah waktu dengar hasil begini saya kebetulan kan kita di sekolah SMA 1 Kokas ini yang waktu itu ngikut ada kita berempat, 4 orang yang ikut seleksinya. Dan waktu dengar hasil cuman saya yang lolos. Lolos. Akhirnya uh, saya setelah itu saya ikut pendidikan. Uh, Waktu awal pembukaan loka orientasi itu bersamaan dengan ada sedikit keadaan yang tidak ini. Misal makanya waktu itu saya di Kokas, mau ikut dari Kokas akhirnya turun ada sedikit ya kondisi yang tidak ini turun ke Fakfak ngikutnya agak terlambat. Jadi di situ berbagi dengan di orientasi itu disuruh menggambar apa itu. Jadi apa yang ada di tentang diri saya. Di situ saya maksudnya kayak istilahnya ibaratnya
dapat hal-hal baru gitu, dapat hal-hal baru dari ini. Eh, Rasa senang sih waktu disuruh menggambar apa itu pelatihan. Terus setelah masuk ke kegiatan pembelajarannya di LMS itu materi yang pertama saya dapat itu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Di situ saya langsung rasa langsung rasa ngehnya itu kayak rasa senang. Ih, ternyata kan di situ ada filosofi Ki Hajar Dewantara itu yang mengibaratkan semuanya itu untuk anak gitu. Jadi saya rasa ternyata pendidikan itu ini sejatinya yang dimaksud, yang diinginkan oleh seorang guru itu ini tujuannya sebenarnya yang ini Ki Hajar Dewantara gitu. Padahal kan memang selama ini saya sudah sering mendengar sih Ki Hajar Dewantara sudah sering. Cuman untuk mempelajari filosofinya beliau itu sampai mendalam itu tidak sama sekali. Jadi memang pertama ikut itu langsung saya rasa senang gitu terbang kayak rasa ternyata ini sebenarnya pendidikan itu yang dibilang tentang kodrat anak itu saya langsung jatuh cinta sebenarnya dibilangnya kalau ibaratnya langsung saya kayak rasa ini sudah sejatinya sebenarnya dunia pendidikan itu yang diinginkan itu tentang kita lihat kodratnya anak karena kan selama ini mungkin waktu saya jadi guru sebelum itu saya berpikir semuanya itu kita itu anak saja yang salah gitu kita guru tidak tapi padahal kita tidak pernah introspeksi diri kita gitu. Dengan ikut guru penggerak terus dapat berbagai dari filosofi Ki Hajar Dewantara terus akhirnya ke materi memenuhi kebutuhan siswa terus ada emosional itu memang ternyata materi-materi itu sangat penting ibaratnya saya gitu ternyata memang itu sangat dan sangat penting untuk kita diri saya sendiri untuk bagaimana membina anak saya terus bagaimana membina apa murid saya gitu dan itu saya dapatkan di CGP walaupun jadi itu saya dapatkan di CGP jadi waktu dapat materi itu materi filosofi setelah itu ada materi kayak materi tentang emosional nah ini semakin terus akhirnya dapat yang coaching sampai ke program pendidikan ini program yang berdampak pada siswa akhirnya memang secara ini mendorong 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 saya untuk mau mau melakukan ini jadi semuanya itu lebih mengutamakan siswa istilahnya semua demi siswa istilahnya begitu lebih jiwa keibuannya itu akhirnya lebih tinggi gitu daripada ego karena dulu lebih cenderung ke ego mungkin karena pengaruh masih muda lagi jadi kadang-kadang anak ini tidak kita maunya anak harus ikut kita gitu jadi ketika tidak ikut kita emosi anak kita sudah menjelaskan terus anak tidak mau kita tidak bisa tidak mampu tidak artinya mereka kerjakan soal masih salah ini kita sudah kebakar jenggot begitu sudah marah emosi gitu kenapa saya jelaskan tidak jadi padahal kembali lagi dengan di PGP ini akhirnya tahu mungkin kita harus tanyakan anak lagi apa yang mereka apa yang mereka tidak pahami di bagian mananya terus atau mungkin ibu yang menjelaskannya agak susah gitu jadi selalu ada umpan balik begitu harus selalu saling sharing sama anak gitu Eh, itu jadi dari perubahan yang saya rasa dari ini pertama akhirnya perubahan yang saya rasa mulai dari tingkah sikap apa ini lebih ke dewasa atau lebih ke ibuan lah istilahnya begitu lebih tidak suka marah-marah yang dulunya suka marah-marah sama anak sekarang lebih tidak suka marah-marah sama anak jadi kalau ada apa ini ya dibicarakan baik-baik gitu tanyakan ini anak terus yang kedua perubahan eh, sekarang saya untuk di dalam proses pembelajaran itu lebih istilahnya saya selalu berpikir ih apalagi nih yang harus saya lakukan untuk mereka bisa semangat belajar gitu, lebih tertarik. Jadi strateginya yang lebih terus saya berpikir, kira-kira permainan apa lagi yang mungkin mereka ini gitu-gitu. Eh, Terus saya mulai terbiasa buat RPP. Terus terang dengan guru penggerak ini lebih maksudnya akhirnya menurut saya untuk buat RPP gitu. Kalau tidak kan apalagi yang khusus kita yang di pedalaman begini yang di daerah jauh begitu istilahnya penting sudah masuk gitu tidak pernah mau
yang perangkat-perangkat gitu sudah tidak ini. Tapi dengan ikut pendidikan guru penggerak ini, akhirnya saya rasa tidak harus itu harus dibuat karena biar terarah begitu. Kalau tidak dibuat kita tidak bisa terarah. Akhirnya terus tidak ada lagi dulu saya tidak suka evaluasi, istilahnya mengevaluasi refleksi. Tapi dengan ikut pendidikan guru penggerak ini, saya selalu akhirnya suka refleksi. Setiap akhir pembelajaran refleksi ke anak, apa yang mereka sudah pembelajaran hari ini, apa yang mereka rasa, terus bagian mana yang masih sulit, itu selalu saya lakukan setelah ikut PGP ini selalu saya ini lakukan. Walaupun mungkin kadang satu kali, dua kali lupa gitu, tapi nanti terus selain itu kesepakatan kelas itu anak-anak akhirnya dengan sendiri tanpa saya arahkan mereka sudah lakukan gitu, bilang ibu kita sudah langsung maju untuk pimpin doa gitu. Terus perubahannya saya rasa kemarin akhirnya ada, kalau kita kan soal kimia ini kadang-kadang ada anak juga yang tidak mau ikut gitu, yang dulunya siswanya tidak banyak, tapi alhamdulillah sekarang antusias siswanya saya rasa walaupun belum 100%, tapi ibaratnya kalau ini dia sudah 80 lah, sudah lebih tertarik anak-anak. Jadi kalau saya tidak masuk, pernah mereka tanya ke saya, ih ibu kapan ibu masuk kelas? Jadi langsung dari situ saya kan sempat, ternyata mereka entah, jadi saya rasa bahagia sih sebenarnya dengan kata itu gitu. Ternyata akhirnya mereka merindukan saya juga, walaupun akhirnya mereka bisa merindukan saya. Saya sudah mengajar di sini hampir 12 tahun di Kokas. Tapi dengan ikut pendidikan guru penggerak ini, baru satu kali itu kata itu keluar dengan setelah ikut ini. Ah, jadi selain itu perubahan yang saya rasa. Terus tantangannya pertama berkaitan dengan waktu. Tantangan yang memang saya hadapi itu waktu, manajemen waktu istilahnya, karena kita di sini jaringan jaringan masih bagus karena kita masih ada istilahnya ada kontrak kerjasama di WiFi gitu, jadi masih bisa di sini masih bisa saya lakukan sambil mengajar, sambil ini sambil jalan pendidikan guru penggerak. Tapi setelah putus kontrak di WiFi, jadi jaringan sudah tidak ada. Akhirnya saya agak kesulitan, tantangannya di situ, tidak ada jaringan internet. Akhirnya saya harus ke Fafak, lagi apa ini. Jadi di situ sedangkan jaraknya yang dari Fafak ke ini ya 45 km lah, agak jaraknya agak jauh, jadi agak kesulitan. Baru kalau waktu terus ini tantangannya seperti itu. Tapi alhamdulillah saya selama ikut CGP ini alhamdulillah dapat dukungan. Jadi tantangan saya itu ini dengan bantuan rekan-rekan sejawat, ada kolaborasi dari rekan-rekan, dukungan dari kepala sekolah, dari siswa. Jadi kalau saya masuk naik mengajar ini, saya ajarkan cara poin-poin apa itu, nanti akhirnya siswanya kumpulnya dalam bentuk kirim di grup gitu-gitu. Jadi saya akhirnya memanfaatkan ini. Kalau tidak ini mereka kumpulnya jadi ada dukungan dari siswa maupun dari guru dan kepala sekolah. Mungkin kalau harapan saya selama untuk pendidikan guru penggerak ini, mungkin perkara waktu untuk terus ini jaringan istilahnya mungkin bisa diinilakan lagi untuk yang lebih jauh. Mungkin ke depannya pendidikan guru penggerak ini akan lebih baik lagi, lebih terus bergerak mungkin bisa menggerakkan rekan-rekan guru yang lain. Harapannya dengan kegiatan guru penggerak ini akan
menggerakkan guru-guru yang lain, terus untuk memajukan pendidikan seperti itu. Selain itu, untuk dia punya harapan saya untuk pengembangannya, setidaknya penyesuaian waktu gitu, istilahnya tugas di LMS dengan ini mungkin bisa ini dengan kita di Papua Barat, karena waktu kadang istilahnya due date-nya itu kadang-kadang bertepatan dengan libur gitu-gitu, sehingga yang kadang membutuhkan siswa itu kita sedikit kesulitan. Jadi mungkin waktunya bisa disesuaikan lagi, dilihat lagi. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terus tergerak menggerakkan untuk kemajuan. Salam guru penggerak. Salam Bapak Guru hebat.